Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauliar Sananda, nomor induk mahasiswa 42024-04003, Prodi Teknik Multimedia, kelas 2A. Jadi, di sini saya ingin mempraktikkan penggunaan properti pada CSS untuk memenuhi tugas mata kuliah web design. Baiklah, untuk yang pertama, tag pembuka untuk CSS yaitu ialah style. Kita bisa ketikkan di sini style. Nih. Kemudian kita bisa mengisikannya di sini. Lalu untuk penerapannya kita dapat menggunakan tag HTML, ID ataupun kelas. Jadi di sini saya akan menggunakan kelas. Baiklah, kelas itu identik ataupun ciri khasnya itu dimulai dengan tanda titik. Jadi di sini kita ketikkan titik. Kemudian namanya yaitu jenis, nama kelas yang ingin kita buat itu jenis 1. Kemudian kurung kurang buka. Lalu di sini properti yang kita gunakan pertama yaitu properti color dengan value yaitu bebas. Warna, yang penting tuh warna, karena color ini digunakan untuk memberikan warna pada teks yang ingin kita gunakan. Jadi ini tuh value-nya bisa red, green, blue, yellow, orange, ataupun lain-lain. Black, white juga bisa. Semua jenis warna. Jadi di sini untuk contoh saya menggunakan warna blue atau biru. Jadi kita ketikkan di sini color. Nih, di sini sudah ada. Lalu kita ketikkan blue. Oke, di sini juga banyak. Ada blue sky, dark blue, Alice blue. Ya, di sini kita menggunakan blue. Untuk memanggil kelas yang kita buat tadi, jenis 1 ini dengan nama jenis 1. Jadi kita di sini di body, di dalam body. Di sini seperti ini. Lalu di dalam ini kita ketikkan kelas. Lalu nama kelas yang kita buat tadi yaitu jenis 1. Harus benar ya, karena jika tidak benar dia tidak akan terbaca. Jenis 1. Lalu di sini teks, di sini itu diisi teks yang kita gunakan atau yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini saya menggunakan contoh nama saya ya, Maulia Arsya Nanda. Lalu kita simpan, kita save. Lalu klik kanan, open in browser. Jadi dia tuh tulisannya atau teksnya tuh menjadi warna biru. Lalu kita lanjut ke properti yang kedua, yaitu properti font weight. Di mana font weight itu digunakan untuk mengatur ketebalan ataupun ketipisan font yang kita gunakan. Di font weight ini terdapat beberapa value yang dapat kita gunakan, yaitu seperti normal, bold, bolder, lighter, dan lain-lain. Jadi untuk contoh di sini saya menggunakan bold. Masih sama seperti yang pertama, kita menggunakan kelas. Tapi namanya berbeda. Jadi di sini saya beri nama jenis 2. Di sini kita ketikkan font weight. Nih. Jadi di sini kita ketikkan bold. Ya. Bold saja. Lalu di sini kita panggil seperti yang awal tadi. Lalu di sini kita ketikkan kelas. Lalu jenis 2. Di sini sama, bebas ya untuk di teks ini. Lalu browser simpan, lalu kita refresh browser yang tadi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dia menjadi bold ataupun tebal. Ini yang tadi tidak menggunakan font weight. Jadi dia tuh biasa saja atau standar. Sedangkan yang ini dia bold.
atau tebal ya. Lalu ke jenis yang ketiga itu font family, di mana font family itu yaitu digunakan untuk mengatur jenis font yang ingin kita gunakan, berbagai value yang dapat kita gunakan. Seperti contohnya itu serif, sans serif, monospace, kursif, fantasi, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan monospace. Masih sama seperti tadi, jenis 3, lalu kurung kurawal buka dan tutup. Lalu di sini kita isi font family. Nah, ini. Lalu di sini kita ketikkan monospace. Nih, sudah ada. Lalu kita panggil lagi seperti yang tadi juga. Lalu di sini kelas. Kita isikan nama kelas yang kita tadi, yaitu jenis 3. Jenis, jangan sampai salah ya teman-teman. Lalu Mulia Arsyananda, Ctrl S untuk save. Lalu ke browser yang tadi, lalu kita refresh. Nah, bisa terlihat kan perbedaannya nih. Ini jenis fontnya yaitu monospace. Berbeda lagi jika kita menggunakan serif, sans serif, dan lain-lain. Oke, lalu kita masuk kepada jenis properti yang keempat, yaitu font size. Di mana font size ini kita gunakan untuk mengatur ukuran huruf, seberapa besar huruf itu atau seberapa kecil huruf itu. Oke, mari kita sama seperti tadi dengan membuat kelas dengan nama kelas yaitu jenis 4. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu kita ketikkan font size di sini. Lalu di sini kita untuk contoh saya menggunakan ukuran 50 px. Lalu kita panggil di sini sama seperti yang awal. Lalu di sini kelas. Lalu di sini jenis 5. Sesuaikan ya, jenis 4. Sesuaikan ya. Sini sama untuk teks bebas. Lalu ke browser lagi, lalu kita refresh. Nah, terlihat kan? Terlihat sangat jelas kan perbedaannya. Ini kecil, sedangkan ini ukuran yang diberi font size ataupun kita beri ukuran yaitu 50 px. Nah, dapat kalian teman-teman lihat kan perbedaan dari keempat jenis properti ini. Lalu lanjut kita ke properti yang kelima, font varian. Di mana font varian ini kita gunakan untuk mengatur varian dari font. Untuk value pada font varian ini ada banyak, yaitu seperti small caps, normal, itu biasa saja, all small caps, dan masih banyak lagi. Jadi untuk contoh di sini saya menggunakan small caps ya. Jadi dengan diawali dengan tanda titik untuk kelas, lalu jenis 5, kurung kurawal buka dan tutup. Lalu di sini kita ketikkan font varian. Ini dia. Nah, di sini. Lalu di sini kita ketikkan small caps ya. Lalu kita panggil sama seperti yang tadi. Gini. Di sini kita ketikkan kelas. Kita ketikkan nama kelas yang tadi. Jenis 5. Lalu teks ini, lalu simpan. Kemudian pergi ke web tadi, lalu kita buka. Nah, ini dia. Jadi pada value font varian ini saya kan menggunakan small caps kan. Small cap itu artinya itu hurufnya tuh kecil, bukan hurufnya kecil, ukurannya kecil tapi tuh hurufnya tuh kapital semua karena caps, yaitu kapital. Jadi bisa teman-teman lihat pada perbedaan ini. Jadi di sini saya menggunakan huruf kecil semuanya
Harusnya jika tampil dia itu huruf kecil kan, tapi karena saya menggunakan font variannya itu small caps, jadi tampilan di browsernya itu dia itu hurufnya kapital, tapi ukurannya saja yang kecil. Oke, lanjut ke jenis yang ke-6, font style. Di mana font style ini kita gunakan untuk mengatur variasi font seperti kemiringan ataupun ketebalan. Terdapat beberapa value, yaitu seperti normal, lalu ada juga italic, ada oblique, dan lain-lain. Jadi untuk contoh di sini saya menggunakan oblique. Lalu pertama kita buat kelas dulu, sama seperti yang awal. Jadi di sini saya ketikkan jenis 6, kemudian kurung buka dan tutup. Lalu di sini kita ketikkan font style. Jadi di sini kita ketikkan oblique. Nah, nih seperti ini. Lalu kita panggil sama seperti yang tadi. Lalu kelas dengan nama jenis 6. Mulia Arsya Nanda. Kita simpan, kemudian browser yang tadi kita refresh. Nah, ini dia untuk font style dengan value oblique. Lalu kita masuk ke properti yang ke-7, text decoration. Di mana text decoration ini digunakan untuk memberikan efek dekoratif pada font yang kita gunakan, seperti garis bawah, garis atas, coretan, ataupun gelombang. Nah, untuk value pada text decoration ini ada banyak, seperti underline, line top. Untuk contoh di sini saya menggunakan underline. Jadi sama seperti yang tadi, kita membuat kelas dulu dengan nama jenis 7. Kemudian kurung buka dan tutup text decoration. Nih seperti ini. Lalu kita ketikkan underline. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil seperti tadi. Nih. Kemudian sini kelas. Lalu ketikkan jenis 7. Lalu teksnya. Oke. Sebentar. Simpan. Lalu browser yang tadi kita refresh. Nah, underline, yaitu garis bawah. Nah, seperti ini dia tampilannya pada web yang kita buat. Lalu kita masuk ke jenis properti yang ke-8, yaitu text transform. Di text transform ini ada 3 value yang kita gunakan, yaitu lowercase, uppercase, dan capitalis. Jadi tiap-tiap value ini berbeda-beda fungsinya ya. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu lowercase. Value ini berfungsi untuk membuat teks itu menjadi kecil, huruf kecil semuanya. Baiklah, di sini saya akan mencontohkannya. Jadi kita buat kelas dulu dengan nama jenis 8A. Kemudian kurung buka, lalu text transform. Di sini ada text transform ya. Jadi di sini lower, di sini kita ketik lowercase, lalu kita panggil kelas. Lalu sini jenis 8A. Karena di sini itu lowercase, itu artinya itu huruf kecil semua. Jadi di sini saya akan menggunakan huruf besar sebagai perbedaan agar terlihat gimana sih perubahannya. Lalu kita simpan, lalu kita refresh. Nah, tadi di Sublime saya menggunakan huruf besar kan. Jadi tampilan di webnya itu akan menjadi huruf kecil karena dia itu lowercase. Artinya mengubahnya jadi huruf kecil. Lalu kita masuk ke text transform dengan value yang kedua, yaitu uppercase. Masih sama seperti tadi, jadi kita menggunakan kelas jenis 8B. Kemudian kurung buka tutup, lalu text transform. Nih, uppercase. Ini dia. Lalu kita panggil
Lalu ini namanya yaitu jenis 8B. Karena ini dia uppercase atau membuatnya menjadi huruf besar semuanya, jadi kita menggunakan di sini huruf kecil agar terlihat perbedaannya. Lalu simpan, lalu kita ke browser lagi, lalu kita refresh. Nah, lihat kan? Ini lowercase, ini uppercase, yaitu hurufnya tuh masih sama, berukuran kecil, tapi dia tuh tadi kan huruf saya menggunakan di Sublime saya menggunakan huruf kecil semuanya, tapi di tampilan webnya karena dia menggunakan text transformnya itu dengan value uppercase, jadi dia tuh berubah menjadi huruf kapital semuanya atau huruf besar semuanya. Lalu untuk properti yang terakhir, text transform itu kapitalis. Baiklah, sama seperti yang tadi. Jadi di text transform dengan value kapitalis ini, jadi itu berfungsi untuk huruf awalnya itu menjadi huruf kapital, sedangkan sisanya itu huruf kecil. Ya, jadi akan kita contohkan. Jadi di sini kita menggunakan kelas yang sama, jadi jenis 8C. Lalu kurung buka dan tutup. Dan ini dia, kita ketikkan text transform. Lalu di sini kapitalis nih. Lalu kita panggil ya. Agar terlihat perbedaannya. Jadi di sini saya akan menggunakan ya sama, huruf kecil agar terlihat perbedaannya. Ini jenis 8C. Ya kan? Lalu Malia Arsya Nanda. Simpan, lalu kita refresh di sini. Nah, terlihat kan perbedaannya? Jadi ini tadi yang lowercase, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu ini yang uppercase, yaitu mengubah huruf kecil. Pokoknya semuanya huruf itu diubah menjadi huruf kapital ataupun huruf besar. Sedangkan yang ini yaitu kapitalis, yaitu mengubah huruf awal saja yang menjadi huruf besar atau kapital. Lalu selebihnya itu ataupun sisanya itu diubah masih sama menjadi huruf kecil. Nah, ini dia 8 properti CSS yang sudah kita praktekkan dari awal tadi. Jadi ini yang color, ini color. Lalu ini yang font weight, itu untuk mengatur ketebalan. Lalu ini yang font family, itu untuk mengatur jenis font yang kita gunakan. Lalu ini ada font size, yaitu untuk ukuran. Lalu ini varian, nanti untuk mengatur varian font yang digunakan. Itu small caps, kecil tapi huruf besar semua atau huruf kapital semua. Lalu ini ada font style, itu untuk mengatur ketebalan ataupun kemiringan suatu teks. Lalu ini ada text decoration. Lalu ini untuk transform. Nih 3 biji untuk transform, text transform. Yang pertama ini lowercase, nih untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil semuanya, lowercase. Lalu ini ada uppercase yang mengubah huruf menjadi besar semuanya. Lalu ini ada kapitalis yang mengubah huruf awal saja yang menjadi huruf kapital, tapi selebihnya tuh ataupun sisanya tuh masih sama, masih huruf kecil. Baiklah, selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan penggunaan properti pada CSS ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau pengucapan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.